Dulu kita bicara tentang bagaimana konsep apa namanya alur pendidikan kita meminjam gagasan dari Ki Hajar Dewantara ya. Ya, betul. Jadi secara implisit konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bertujuan secara khusus ya memerdekakan pemikirannya, memerdekakan pemikiran anak didik. Jadi anak didik itu diberikan kemerdekaan untuk berpikir, berpikir kritis, bernalar, tapi ya setidaknya harus dikontrol juga ya, dikendalikan juga. Kita tak boleh melepaskan secara apa secara frontal kebebasan merdeka belajar pada anak didik itu karena tanpa harus dikawal oleh guru ya. Tapi mengandung nilai-nilai filosofis. Apa nilai filosofisnya adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah humanis dan sosialis. Humanis itu adalah memanusiawikan, manusiawi. Dan sosialis itu berinteraksi. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa dikatakan John Aristoteles dalam dalam artikelnya berjudul Zon Politikon itu bahwa manusia adalah makhluk sosial secara pribadi, individu dan juga sebagai makhluk sosial ya sebagai berarti dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat juga demikian ya. Jadi anak-anak itu ya secara apa secara kasat mata atau kita lihat secara kenyataan mereka tuh harus bersosialisasi dengan orang lain ya berinteraksi dengan orang lain dia tidak bisa sendiri. Nah, guru proporsional filosofisnya adalah guru yang memahami secara pribadi maupun secara kelompok anak didik itu. Nah, dari hasil refleksi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan yang merdeka kan itu, kemudian merdeka itu adalah mencakup tiga pengertian. Pertama, pendidikan yang menekankan kemandirian anak didik. Jadi kemandirian nanti saya kirimkan apa materinya saya kirimkan ya. Jadi pendidikan yang menekankan kemandirian anak didik. Anak didik itu disuruh mandiri. Jadi kekuatan diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, ini dikembangkan oleh Ki Dewantara ini ya. Jadi merdeka di situ merdeka itu merdeka. Tidak tergantung pada orang lain tapi adalah dengan kekuatannya sendiri. Jadi kemandirian ini sudah dikembangkan sudah jauh hari sudah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap didik itu. Kemandiriannya tidak tergantung pada orang tua, teman-temannya atau orang lain, tapi dia berupaya bagaimana dengan kemandiriannya itu dia mampu ya, kuat, kuat. Jadi kalau anak-anak zaman dulu dengan anak beda sekarang beda ya. Anak zaman dulu tahan menderita, anak sekarang tak tahan menderita. Coba lah anak saudara-saudara itu yang tak tahan menderita tuh. Ya kalau saudara mungkin tahan lah menderita ya, tak dikirim ke orang tua, enggak pun enggak apa-apa. Karena sekarang jangan ada, ya. Selagi ada, kalau perlu tambah-tambah lagi, gitu ya. Tahu tahu kurang aja dana itu, ya. Tahu kurang aja. Saudara mungkin nanti ada anak saudara sekolah kuliah ya, ke sekolah, tahu kurang aja tuh. Itu pertama ya. Jadi pendidikan yang menekan kepada kemandirian. Mandiri anak tuh, suruh dia mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan yang menekankan kemerdekaan itu adalah ya tidak hanya lahir juga batin. Jadi menekankan kemerdekaan lahir dan batin. Lahirnya apa? Ya lahir terlahir lah. Batinnya batin juga kita merdekakan. Ya kita merdekakan. Itu yang kedua. Yang ketiga menekankan pada keterlibatan subjek berkesadaran akan pentingnya pengetahuan teoritis dan praktis dan diaplikasikan dalam kehidupan bersama demi membangun kehidupan sosial yang beradab. Jadi adanya
kesesuaian antara teori dan praktek dan diaplikasikan. Ya sama lah sekarang ini kita mengaplikasikan nanti sudah saudara sampai ilmu dengan apa aplikasikan dengan penelitian. Nah semuanya itu adalah kehidupan bersama demi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan beradab. Jadi ini tiga makna daripada pendidikan yang merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu ya. Nah, konsep pendidikan Dewantara itu dulu sekilas saya katakan ada namanya tri pusat. Pertama pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, ini di sekolah nih. Alam perguruan nih di apa nih? Di sekolah. Nah, pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat ini non formal, non formal. Ya, ini sudah dikembangkan. Nah, kepada lagi konsepsi pendidikan Nusantara itu ada disebut dengan trikon. Teori trikon merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional mengandung tiga unsur. Trikon ini menurut Ki Nusantara adalah dasar kontinuitas. Jadi pendidikan itu kontinu. Nah, itu maka ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya, kalau dulu namanya pendidikan PAUD, pendidikan dasar, SMP, SD dan SMP, kemudian pendidikan menengah, SMA atau SMK, dan pendidikan tinggi. Ini yang apa kontinuitas. Jadi anak-anak itu tidak hanya sampai di tingkat sekolah PAUD saja, tapi harus dikembangkan pada pendidikan dasar sehingga dia betul memahami ilmu itu dari awal sampai akhir, sampai di perguruan tinggi, sampai selesai pada pendidikan itu. Kalau sudah tak sampai situ, dia harus melanjut ke S2, S3 dan sebagainya. Tapi sampai S3 lah. Ya. Jadi kontinuitasnya ini berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat bagaimana ini sudah dikembangkan oleh Ki Hajar bahwa pendidikan itu berkelanjutan, berkontinuitas. Pertama, yang kedua, konsentris. B, B dasar konsentris. Kedua adalah konsentris. Artinya apa? Artinya pendidikan itu mengembang kebudayaan, katakanlah pendidikan ya, harus bersikap terbuka, namun juga kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan yang ada sekitarnya. Jadi dia terbuka, konsentrasinya terbuka, ya. Jadi pendidikan itu terbuka, siapapun. Nah, itu makanya kita katakan bahwa pendidikan itu bukan miliknya orang-orang sempurna saja, orang tidak sempurna juga ya diberi kesempatan pendidikan terbuka. Baik laki-laki perempuan sama, baik tuna grahita, tuna rungu dan sebagainya ya ini sama terbuka dan juga hak dari mereka mendapatkan pendidikan. Kenapa? Karena kemarin juga sudah saya katakan bahwa pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Setiap kita harus mendapatkan pendidikan. Ya. Tiga adalah konvergensi yang punya arti bahwa membina karakter bangsa. Inilah saya katakan tadi ya, karakter. Ya, jadi pendidikan itu membentuk karakter bangsa. Karakter anak didik itu kita bentuk. Kita bentuk karakter anak didik itu. Jadi anak didik itu kalau kita lihat adalah manusia yang perlu dimanusiawikan. Orang-orang yang tidak tahu harus kita kasih tahu dia. Jadi ibarat ibarat anak didik itu ibarat kertas putih menurut John Locke itu dalam ilmu tabula rasa itu ya kitalah memberikan warna. Ya tanpa ada guru tidak akan bisa dia membaca menulis ya. Tidak akan bisa dia mengerjakan tugas-tugas itu tanpa guru. Ya. Nah, disitulah peran kita untuk bentuk karakternya. Mulai bentuk karakter, nah, karakter ini mulai dari rumah tangga, masyarakat maupun sekolah. Sebagai orang tua, kita juga sebagai orang tua harus menunjukkan bagaimana karakter kita sebagai seorang anak. Dalam pemanya berjalan depan tamu, kita harus ulurkan tangan sampai membungkuk. Ya. Pasang tangan kanan itu dan membungkuk.
Ya, kemudian juga kalau orang tua bicara kita tak boleh apa, tak boleh mensela, ya, dan tak boleh mendengar bicara orang tua itu. Ya, itu penunjukan karakter itu. Ya, sehingga terbentuklah karakter-karakter sehat apa namanya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat gagasan Ki Ajantara itu ada masukkan kebudayaan dalam diri anak dan masukkan diri ke dalam kebudayaan sejak dini. Jadi kebudayaan itu ditanam sejak dini, yaitu mulai di taman kanak-kanak atau sebut dengan Taman Indria Nibalita nih. Kalau sekarang namanya PAUD. Ya. Ada sebut dengan Trino. Ini budaya Cina, budaya Jawa nih. Kalau Jawa tahu nih, Trino. Apa Trino? Trino, Trino. Apa Trino? Pertama nonton. Ya ini anak-anak itu menonton dulu. Coba anak-anak yang balita itu dia nonton ya. Ya sambil lihat semua tontonnya apa arti dia tak tahu penonton. Ya sudah nonton dia niteni, niteni. Niteni itu mencermati, kemudian tangkap oleh panca indera. Jadi kalau kita kita apa namanya kita kasih tengok anak nonton, kalau kita kita lihat anak kita itu sudah dia nonton, kemudian niteni dia, ya dia minta minta sesuatu, maka ada orang tua melarang anak itu nonton TV. Kenapa? TV itu banyak banyak apa tuh? Banyak apa? Banyak promosi-promosi kan, sehingga menimbulkan kata orang, tapi ya tidaknya tergantung orang juga ya. Saya tidak memponis orang sering nonton TV itu jiwa konsumtifnya meningkat. Ya katakanlah di HP ini. HP ini kan banyak nih, ya. Banyak banyak iklan-iklan sehingga orang terpikat untuk membeli, ya. Jadi nonton bisa bisa menimbulkan apa namanya perilaku konsumtif, ya. Ada baju, ini bagus nih baju nih. Terus lihat, oh murah ya, murah. Saya beli melalui internet ya. Luar biasa nih. Belinya bisa melalui Oppo, bisa melalui apa namanya, GoPay dan sebagainya ya. Bayar langsung. Nanti ada melalui COD katanya. COD itu nanti bayarnya di tempat ya. COD, bayar di tempat. Ini berdasarkan nonton, niteni nonton, dateni. Baru neroke. Neroke apa? Meniru. Ya kalau positif tidak apa-apa, tapi kalau negatif, ini susahnya. Nah, ini banyak TikTok, sudah kan TikTok, kenal di TikTok. TikTok ini kalau dia dia apa? Dia memberikan dampak positif tidak apa-apa, tapi memberikan dampak negatif susah juga kita ya TikTok ini ya. TikTok. Neroke, jadi ini nonton, ya neroke langsung ke neteni, kemudian langsung ke ini pola pendidikan anak-anak pada usia dini. Kita sebut dengan Taman Indria. Ya, kemudian ada lagi taman apalagi ada lagi namanya ya sudah taman apa Taman Indria, ada lagi apa namanya taman taman siswa itu sudah termasuk tingkat menengah itu tingkat menengah itu lain lagi ya lain lagi contoh-contohnya ya, contohnya. Kemudian ada lagi namanya teringa. Teringa itu apa? Teringa itu ngerti, pertama ngerti ya, N sama ngerti, nggak eh, kemudian N kedua apa? Ngerasa. Jadi sudah ngerti dan ngerasa. Ini kemudian apa lagi? Ya, N ketiga ngelakoni psikomotorik ya. Jadi kita kaitkan dengan teori pendidikan, ya teringa itu pertama ngerti domain kognitif.
kemudian dengan akal dia, kemudian dia ngerasa afektif, sikap melakukan dia, kayak apa namanya perilaku, sikap perilakunya, atau merespon, menghargai, menunjang nilai-nilai, kemudian baru ngelakoni, ini psikomotorik, dia melakukan uji coba. Inilah saudara-saudara ya apa namanya pandangan pihak Dirgantara itu terhadap pendidikan, ya pendidikan. Nah, hal yang perlu di apa digarisbawahi adalah bahwa secara kodrati ya siswa itu dituntun untuk apa? Untuk berpikir kritis, untuk keselamatan dunia dan kebahagiaan baik dunia pun akhirat sebenarnya itu ya. Dan anak itu juga dibuka apa apa namanya dibentuk eh, apanya keterbukaan dan mengikuti zaman. Anak justru ikuti terbuka dengan zaman. Jangan dia eh, berpikir 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 kuno juga lagi. Dia boleh terbuka dan dia boleh mengikuti perkembangan zaman. Tapi semuanya itu harus diawasi. Inilah kode alam ya, pendidikan kode alam. Saya kira ini aja materi kita Pak Abdullah ya. Ini saya kirim aja materinya ya. Ini pas sholat pelan ya. Ya. Tadi nah minggu depan bisa lah kita pagi ya. Abdullah ya, Pak Abdullah ya. Ya, Siap, Prof. Pak. Siap, Pak. Kita lah jam 8 itu ya. Jam 8 besok itu ya. Hari Jumat depan jam 8 lah kita ya. Ini kebetulan Pak Romadhum minta saya ngajar. Beliau kan di Malaysia, jadi mohon Bang masuk dulu lah. Oke lah, aku bilang ya. Oh, jadi untuk hari ini aja lah, besok. Besok kita masuk jam 8 lagi besok ya. Ya, siap, Jadi Prof. ini materi saya kirimkan, nanti tolong share kawannya dipelajari. Jadi beberapa pemikiran Ki Haruntara tentang pendidikan. Kumar mereka walaupun sekarang banyak kritik-kritikan kan, ya kritikan-kritikan terhadap menteri kita nih luar biasa sekarang nih kan. Kita tak tahu nih kalau menteri kita jadi menteri lagi ya Kumar berlangsung. Kita tak tahu kita ke depan nih. Kalau tak digunakan lagi, siapa lagi menteri baru? Itu menteri baru lagi ya. Pola baru lagi ya. Kita tunggu aja lah. Yang penting kita jangan putus asa ya. Kita tahu putus asa. Saya kira cukup sampai sini. Ini materi saya kirimkan atau perhatian sudah terima kasih ya. Kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Terima kasih, Bro. Terima kasih, ya Prof. sama. Sama. Prof, izin, Prof. Ya, ya, lanjut. Lanjut. Ya. Udah keluar. Prof, izin, Prof. Prof, izin, Prof. Ya Allah, nak. Ada. Kok mama? Kok mama nggak nih? Ya. Mama. Kok mama? Kok papa nggak nih? Ketua, ini udah selesai?
Udah selesai deh Pak Abdullah. Sama nih. Iya, Mama. Oke, teman-teman, makasih banyak. Jumpa besok. Ya, besok itu jam normal ya, besok ya. Pak Abdullah, Mm-mm. Pak Abdullah. Ya, gimana, Bu? Kalau nggak salah besok tuh kita ada tugas ya. Enggak, tugasnya cuma cari referensi saja, Bu. Tidak berkelompok. Iya, itu tugas kelompok nggak, Pak? Yang 5 orang satu kelompok itu kan? Enggak, Makanya kayaknya untuk pastikan aja. suruh cari referensi saja kalau nggak silap. Dia apa? Suruh Satu cari lagi